Jadi perselingkuhan dalam Islam tentu sangat dilarang ya. Itu namanya merusak rumah tangga. Dan ini tidak boleh dilakukan oleh siapapun, baik pihak suami maupun istri. Islam sangat mengecam itu, karena Islam pada prinsipnya itu menjaga keturunan. Syariat Islam itu menjaga kemurnian, keaslian keturunan. Makanya ada pernikahan ya. Sehingga pernikahan itu harus dijaga. Sehingga rahim istri itu benar-benar dipastikan memang milik suami. Nah, kalau selingkuh akhirnya ada keraguan. Ini kalau hamil anaknya siapa? Dan itu berakibat kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwa di akhir zaman nanti itu banyaknya anak zina ya, karena perselingkuhan itu menyebabkan cepatnya kiamat, kira-kira demikian. Jadi secara umum saya sampaikan, Islam sangat mengecam terhadap perselingkuhan karena mengganggu kepada rumah tangga, mengganggu kepada keturunan. Demikian, Mas. Kategori tingkatannya sendiri seperti apa? Ada perilaku yang seakan-akan misalnya soal selingkuh. Kalau paling puncaknya ya berzina. Dan berzina itu, menuduh berzina tidak mudah ya. Harus dibuktikan dengan 4 orang. Arba'atu syuhada, 4 orang yang melihat secara langsung. Itu paling tinggi. Tetapi perselingkuhan itu juga termasuk juga misalnya berbicara dengan pihak lain dengan tanpa seizin suami dan tidak ada kepentingan apapun. Itu kan dapat mengganggu perasaan daripada suami atau perasaan daripada seorang istri. Sedangkan hubungan dia dengan yang bersangkutan misalnya tidak jelas, suami bukan, istri bukan, yang jelas orang lain. Maka tanpa izin daripada suami, maka masuk kategori daripada perselingkuhan. Selingkuh itu paling medianya ya bisa ngobrol lewat langsung, bisa lewat chat, bisa lewat ya video call dan sebagainya. Intinya jangan sampai seorang istri menyakiti hati suami gitu. Kalau dia boleh menyembah kepada selain Allah, seorang istri itu harusnya boleh menyembah kepada suami, saking pentingnya menghormat suami, tentu termasuk juga perasaannya. Ini kalau kita berbicara tingkatan selingkuh yang paling tinggi tentu zina, dan itu sangat sulit untuk dibuktikan. Tetapi berduaan saja ya, ngobrol dengan tanpa ada yang menyaksikan, itu ya sudah masuk kepada perselingkuhan yang sudah fatal ya. Iya, apalagi misalnya berduaan di dalam kamar, enggak ngapa-ngapain. Kita tidak mengatakan dia berzina, tetapi orang semacam itu sudah menyalahi kepada aturan agama. Karena itu kan bukan mahram, ya. Bukan suami, bukan orang yang haram dinikah, bukan saudara, bukan siapa. Itu dikecam dalam Islam. Karena perilaku semacam ini kalau dibiarkan, Mas, ini akan mempengaruhi kepada keutuhan keluarga, baik yang keluarga sekarang maupun keluarga yang akan datang. Kalau hanya masuk ke dalam kamar, kita tidak bisa mengatakan itu zina, nggak bisa. Tetapi perselingkuhan, iya. Dosa besar, iya. Tetapi untuk menuduh perzinahan kan harus ada 4 orang saksi yang menyaksikan secara langsung peristiwa itu dengan mata kepala sendiri. Untuk dalam Islam sendiri, arti dari kata nusus
Ya, nusus itu adalah sikap durhaka ya. Ya, tidak taat kepada hubungan antara suami dan istri, dan ini biasanya dilakukan oleh seorang istri, istilahnya nusus ya. Nah, nusus ini adalah sebuah tindakan yang dikategorikan melawan kepada suami, tidak menghormati kepada suami. Ini nusus. Dalam Islam tidak boleh seorang istri itu nusus. Tidak boleh. Dalam hal ini bisa dibilang istri tersebut khusus ya Pak? Ya, bagian daripada nusus ketika misalnya dia itu berselingkuh, nusus itu namanya. Dia durhaka terhadap suami. Saya bilang istri dianggap durhaka karena merendahkan harga diri suami yang bertindak seperti itu, kayak bisa dibilang dari kejadian yang dia berdua masuk kamar sampai ngobrolin muka-muka itu bisa dibilang dianggap istri durhaka nggak sih kayak? Ya jelas lah, memasukkan orang lain, bukan suaminya, bukan saudaranya, bukan siapa-siapa, orang lain masuk ke dalam kamar. Apapun yang terjadi di dalam, memasukkannya pun itu sudah masuk perbuatan durhaka, dilarang di dalam agama. Mengapa? Jangankan memasukkan orang ke dalam kamar, ngobrol saja yang tidak ada kepentingan, didasari oleh nafsu dan syahwat, itu kan dosa besar. Apalagi sampai memasukkan orang ke dalam kamar. Oh, itu kalau sudah jelas terbukti, ada bukti videonya misalnya, ya maka orang tersebut masuk kepada perilaku dosa besar. Gitu Mas. Berarti bisa dibilang merendahkan harga diri suami dan berkhianat itu kayak? Iya, itu kan pengkhianatan terhadap hubungan rumah tangga suami istri. Tidak boleh dalam Islam begitu. Jangankan itu Mas ya, jangankan itu. Kita ini kalau dalam Islam, perempuan itu kalau berbicara surga, surganya perempuan istri itu ya di suami. Cari ridhonya suami. Itu paling pokok dalam Islam. Jadi kalimat suami ini suami umum, siapapun dia. Adapun suaminya enggak benar atau apa itu urusan lain. Tapi kewajiban istri menghormat kepada suami, menjaga perasaan suami, cari ridhonya suami. Itu karena Islam menganjurkan demikian. Andaikan boleh menyembah selain Allah, maka diperintahkanlah istri itu menyembah kepada suami. Tapi karena enggak boleh ya, enggak boleh. Demikian Mas. Berarti bisa dibilang kalau ingin dosanya diampuni harus minta ridho dan maaf dari suami. Ya, ini kan disebut dengan hakul adami ya. Hak yang berkaitan dengan manusia. Maka tidak cukup baca istighfar, tidak cukup. Tidak cukup hanya minta mohon maaf kepada Allah. Tidak cukup, tapi harus minta maaf kepada suami. Karena ini kaitannya dengan hakul adami, hak yang berkaitan dengan anak Adam. Harga diri suami juga direndahkan berarti kiai. Ya itulah. Jadi kalau ini sampai terjadi, ini kan namanya tidak menghormati kepada suami ya. Tidak menghormati kepada suami. Nah, dalam hal ini saya ulangi lagi, wajib siapapun sebagai hubungan rumah tangga ini menjaga kehormatan masing-masing. Istri menjaga kehormatan suami, suami menjaga kehormatan istri. Dalam Al-Quran dikatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Itu perempuan pakaian bagimu, laki pakaian bagimu. Jadi diungkapkan dengan kalimat libas, pakaian. Artinya saling melindungi, ya, saling menghargai, saling menghormati. Demikian Mas. Apalagi kan wanita tersebut bisa dibilang sudah memiliki pasangan, sudah berumah tangga gitu. Bisa dibilang sudah menimbulkan fitnah ya kiai. Iya, lebih besar dosanya daripada bujangan ya. Dalam Islam itu kalau ada perselingkuhan dilakukan oleh orang yang sudah punya pasangan, bersuami dan beristri,
itu dosanya lebih besar daripada perselingkuhan yang dilakukan oleh orang yang belum punya pasangan. Jadi misalnya ada orang bujangan, masih belum punya suami, belum punya istri, melakukan perselingkuhan dengan segala tingkatannya. Dosanya lebih besar orang yang sudah punya suami atau punya istri. Makanya disebut dengan perilakunya itu zina muhson. Perselingkuhan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya dia punya pasangan, dan itu berat. Karena yang disakiti itu luar biasa. Suaminya disakiti, misalnya suaminya yang melakukan perselingkuhan, istrinya disakiti. Kalau orang yang tidak punya suami, tidak punya istri kan, dia itu hubungannya dengan Allah. Dosa juga, cuma lebih besar daripada dosanya orang yang sudah punya suami dan punya istri. Iya, maka disebut dengan zina muhson. Zina yang dilakukan oleh pasangan, zina yang besar dosanya ini. Karena betapa sakitnya perasaan daripada seorang istri atau perasaan dari seorang suami ketika pasangannya berselingkuh.